Watruk minal azwaji man masa adat fi ta'atin wahtarhu auzuban fadilah. Watruk dan tinggallah. Wah, ini tentang rabi ini ya. Watruk dan tinggalkanlah minal azwaji dari menikah. Tinggalkan man akan perempuan masa adat yang tidak bisa membantu siapa man fitoatin terhadap ketaatan. Fitoatin di dalam ketaatan. Ulangi, watruk dan tinggalkanlah olehmu minal azwaji dari menikahi man kepada tinggalkan man orang atau orang perempuan, yang perempuan tadi sifatnya masa adat yang tidak membantu, yang tidak bisa membantu siapa perempuan tadi, tidak bisa membantu fitoatin di dalam ketaatan. Nah, apa konsekuensinya? Ya wahtar dan pilihlah uzuban dalam keadaan sendirian, artinya tidak menikah, fadilah yang lebih utama. Jadi gini, tinggalkanlah menikahi orang perempuan yang sekiranya dengan menikah orang perempuan itu tidak justru menambah ketaatan kepada Allah. Mafhumnya, lebih baik hidup sendiri saja daripada menikah tapi malah tidak semakin dekat kepada Allah. Jadi sampai menikah pun perlu dihindari kalau itu memang tidak bisa membantu dengan menikah itu untuk semakin bisa beribadah taat kepada Allah. Lebih baik hidup sendiri yang tidak beban, tidak ada tanggungan apa-apa, bisa lebih konsentrasi ibadah, mencari ilmu bebas, tidak direpoti dengan urusan menafkahi anak, istri. Pusing itu. Nah, hidup sendiri saja, tapi sendiri yang untuk ibadah. Urusan menikah ini memang khilaf di antara para ulama. Apakah lebih baik membujang atau menikah? Kalau menurut mana ini? Imam Asy-Syafi'i, kemudian para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, kalau memang menikah itu tidak bisa membantu tadi, yang lebih baik menyendiri memang. Jadi nggak usah nikah. Tapi kalau menurut ulama di kalangan mazhab Hanafi, itu an-nikahu afdol. Bagaimanapun menikah itu adalah lebih utama. Kenapa? Li'annahu intahu minal ibadat. Karena menikah itu sendiri ibadah. Nah, beda dengan Asy-Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i, menikah itu mubah, bukan ibadah, bukan sunat. Yang bisa menimbulkan hukum sunat itu karena niatnya. Jadi hukum asli menikah itu adalah mubah, perkara yang ya dilakukan gak ada pahalanya, ditinggalkan juga gak ada dosanya, biasa-biasa saja. Yang bisa menyebabkan hukum sunat itu karena niatnya. Mungkin karena niatnya biar untuk menahan nafsu, untuk memperbanyak pahala dengan cara muasyarah dengan suami istri, kemudian diniatkan untuk memperbanyak keturunan yang soleh. Nah, niat baik inilah yang bisa menimbulkan hukum sunat kemudian dapat pahala. Jadi hukum aslinya mubah. Beda dengan kalangan mazhab Hanafiyah menyatakan nikah sendiri itu sudah sunat. Kenapa? Lima fihi min taktsirin nasal al-matlub. Karena di dalam menikah itu ada anjuran untuk memperbanyak keturunan. Nah, kalau nggak menikah kan nggak mungkin dapat keturunan. Nah, orang karena nggak mungkin dapat keturunan tanpa menikah, padahal
memiliki keturunan yang baik itu hukumnya sunat, maka menikah juga ikut sunat, kira-kira begitu. Nah, tapi yang moderat itu menurut Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu suruh menimbang-nimbang. Jadi kalau sekiranya madharatnya menikah itu ada, kemudian manfaatnya nggak ada, maka nggak usah menikah. Lebih baik membujang selama-lamanya. Kalau di situ yang ada hanya afatun nikah atau madharatnya menikah. Apa madharatnya? Satu, tanggungan lebih banyak, sulit mencari rezeki yang halal di zaman akhir untuk menghidupi anak istri. Kemudian belum nanti kalau istrinya cerewet, kurang sabar, kemudian mengganggu ibadah dan seterusnya, kira-kira begitu. Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, yang ada hanya ini, yes, membujang saja. Nah, yang kedua, ekstrimnya, tidak ada afatnya sama sekali, yang ada hanya faedahnya. Dengan menikah semakin ibadahnya semakin rajin. Kemudian dia yakin bisa menghidupi anak istri. Dia bisa sabar menghadapi kondisi pernikahan. Dia sudah punya pekerjaan yang mapan untuk siap dan seterusnya. Afatnya sudah nggak ada, maka pasti lebih baik menikah. Jadi harus dilihat itu. Kalau sama bagaimana? Kalau ya ada manfaatnya, ya ada madharatnya, bagaimana? Ya ditimbang-timbang. Kalau ini lebih banyak, ya berarti lebih baik menikah. Kalau afatnya, madharatnya lebih banyak, berarti lebih baik membujang. Kalau sama pas bagaimana? Nah, itulah khilaf tadi. Menurut Abu Hanifah, ya lebih baik menikah lah. Kalau Imam Syafi'i, ya nggak usah menikah. Sabar saja, konsentrasi ibadah yang Gusti Allah. Jadi sampai menimpa diurus seperti itu. Ini dihafalkan ini yang sama waktunya menikah ini. Ditimbang-timbang.